getaran hati. Ini sangat menarik sekali. Bagaimana sih kita akan bisa berbicara dengan getaran hati, berbicara dengan dari lubuk hati yang paling dalam, bagaimana kita berbicara tanpa menyakiti orang lain, mungkin seperti itu ya. Sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa di dalam acara ini ada hiburan, yaitu 3 door prize yang akan diberikan kepada para peserta semuanya. Tapi ada syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya apa? 3 door prize ini berupa 2 voucher pulsa senilai Rp50.000 untuk 2 orang peserta. Kemudian ada juga 1 voucher potongan senilai 50% kelas optimasi WhatsApp marketing oleh Kak Dian Komting. Apa sih syarat-syaratnya untuk mendapatkan door prize ini? Syaratnya, tolong Bapak Ibu semuanya di rename ya, nama dan kota tinggalnya dari mana, agar kita semua saling kenal dari mana saja dan nama Bapak Ibu siapa gitu ya. Kemudian mohon untuk aktif dan open cam kalau bisa, dan mengikuti seluruh rangkaian acara ini dengan tuntas. Tak lupa juga nanti ada di chat box kita kirimkan absensi ya, yang kemudian Bapak Ibu bisa isi lengkap dengan nomor teleponnya ya, agar nanti ketika Bapak Ibu mendapatkan door prize bisa dihubungi oleh panitia. Kemudian tak lupa juga jangan lupa untuk posting ya di medsos masing-masing, mungkin di Instagram atau di Facebook atau di TikTok atau di IG mungkin ya, aktivitas kita kali ini. Mungkin dituliskan juga insight-insight apa yang mencerahkan Bapak Ibu semuanya ya. Jangan lupa untuk mention ke Babe Jamil Azaini, IG-nya beliau, dan kemudian di Instagram-nya Academy Trainer juga dengan tagar Speak to Change dan Parade Professional Speakers. Itu untuk ketentuan door prize ya Bapak Ibu, semoga nanti beruntung mendapatkannya. Pagi hari ini kita akan dibersamai oleh Bunda Cut Nova Elita. Beliau adalah seorang speaker, beliau seorang trainer, public speaker and trainer, kemudian beliau juga mengantongi banyak sertifikat ya, ada international hypnotherapist dan hypnosis instructor, kemudian professional image consultant, master grafolog dan doodle analyst, kemudian beliau juga ahli dalam grafonomi forensik, dan satu beliau adalah aparatur sipil negara. Sekarang profesinya adalah ASN di Aceh. Free webinar Parade Professional Speaker Community. Dapatkan keberkahan di bulan Ramadan, menampilkan para professional speaker, alumni Speak to Change Academy Trainer. Kali ini menampilkan berbicara dengan hati, Cut Nova. Baik, Bapak Ibu semuanya, tak usah nunggu lama-lama ya, untuk menikmati materi yang luar biasa ini. Kita sambut dengan tepukan sukses mulia untuk Bunda Cut Nova Elita. Silakan Bunda Cut untuk menyampaikan materinya pagi hari ini. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kak Repi yang sudah semangat pagi, sukses mulia hari ini teman-teman semua tim dari alumni Speak to Change.
dan semua sahabat-sahabat yang Allah hadirkan di sini. Alhamdulillah. 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 Ya Rob, pagi ini kau masih titip nafas untuk kami. Kau masih titip jantung yang masih berdebar, darah yang masih mengalir. Terima kasih ya Allah. Maafkan kami yang jarang bersyukur. Ya Rob, titip hati kami ya Rob, dan hati semua sahabat-sahabat kami. Ya Rob, sungguh hidayah dan pemahaman dalam genggaman-Mu. Ya Rob, kami sedang belajar ya Rob. Sedang belajar menjadi hamba terbaik. Sedang belajar berkomunikasi. Seindah komunikasi Rasul-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah ya Rob, mudahkanlah, lancarkanlah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semoga pagi ini malaikat hadir semua membersamai kita agar perjalanan dalam mencari ilmu ini Allah berkahi. Baiklah, saya akan share screen, izin ya. Oke, baik. Oke. Sudah kelihatan suara, sudah terdengar? Sudah, Kak Ah, Cil. Alhamdulillah. Ada yang sebelumnya belum pernah kenal saya? Kayaknya banyak yang belum ya. Ada yang udah kenal? Yang udah kenal, coba silakan di kolom chatnya. Mungkin sudah ada yang kenal, kalau belum kenalan ya. Semoga jadi jalan silaturahmi yang tadi terputus. Semoga sampai ke jannah. Amin. Satu kapling kita ya. Nama saya Cut Novailita. Yang Allah titip profesinya sebagai public speaker dan trainer. Alhamdulillah sudah BNSP. Saya juga mendalami ilmu hipnosis karena ilmu pengembangan sumber daya manusia yang luar biasa ilmu ini. Alhamdulillah sudah internasional hipnoterapis dan menjadi instructor. Saya juga konsultan profesional image, konsultannya pakaian ya. Jadi belajar ilmu pakaian. Karena itu sangat membantu syiar dakwah. Saya juga master grafolog. Grafolog itu analisa tulisan tangan. Jadi untuk membaca karakter orang dari tulisan tangannya ya. Bukan garis tangan ya, tulisan tangan. Saya juga doodle analis. Itu membaca gambar anak. Jadi anak itu mudah dilihat karakternya, permasalahan dan apa yang ada pikiran bawah sadarnya melalui gambar. Kita juga grafonomi forensik untuk autentifikasi keaslian tanda tangan dan dokumen. Saya juga ASN di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh di Pemprov Aceh. Siapa yang udah pernah ke Aceh? Silakan ditulis di kolom chatnya ya. Oke, baik. Ini buat teman-teman yang ingin silaturahim. Nah, silakan. Nanti kalau di Instagram saya tuh tinggal ketik Beacons, nah itu masuk semua akun saya tuh. Akan masuk ke WhatsApp-nya, sudah masuk ke Facebook-nya, YouTube-nya. Nah, itu biasa sudah dibuat link otomatis ya, tinggal masuk-masuk aja. Nah, judul hari ini sebenarnya saya pemateri itu belum pantas ngisinya. Judul yang begitu dalam sekali. Berbicara dengan getaran hati. Sebenarnya ini judul kalau kita belajar ilmu public speaking itu judul yang paling fondasi, yang paling akar dari berbicara. Tapi bukan cuma untuk public speaker, tapi setiap kita apapun profesi kita. Sekalipun ibu rumah tangga. Karena kita berbicara dengan pasangan, dengan anak, dengan teman, dengan tetangga, dengan siapapun. Karena sering gara-gara nggak ada ini, rasanya jadi beda. Bismillah, semoga kita bisa cerita-cerita sedikit tentang ini. Yang hadir di depan ini juga masih terus belajar.
Kenapa terus belajar? Karena komunikasinya belum bagus. Jadi bukan berarti yang ngisi ini, wah udah bagus, enggak. Semoga setiap yang diucapkan ini mengingatkan lisan, ini mengingatkan diri sendiri, didengar oleh telinga sendiri. Dan sama-sama kita mengingatkan untuk semakin memperbaiki ilmu komunikasi kita. Seindah komunikasinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabb. Kalau cerita hati itu, yang kebayang apa sih? Ayo, hati apa? Silakan ditulis di kolom chat. Hati itu apaan sih? Hati-hati. Hati, the heart brain. Jadi otak itu ada 3 tempat. Di kepala, jantung, dan di usus, gut brain. Yang di jantung itu namanya heart brain. Allah titip 40.000 sel neuron otak di sana. Di mana? Di jantung. Sebenarnya kolbu yang dimaksud itu jantung. Cuma orang kita udah biasa bilang hati, ya udah. Sebenarnya itu adalah jantung. Yang nanti memorinya akan Allah buka di padang mahsyar, tidak ada yang terlewat. Sungguh sebesar Allah buka semua memori yang ada di sini. Semoga yang baik-baik aja. Semoga yang baik-baik aja. Nah, ini pernah nggak dengar kalimat yang paling ngetren nggak? Kita tuh nggak sefrekuensi. Yes, itu kan paling ngetren ya. Nah, itu kan. Kenapa sih nggak sefrekuensi? Frekuensi sendiri waktu kita sekolah apa satuannya? Hertz. Nah, sebenarnya yang dibilang tidak sefrekuensi inilah dia ilmunya. Nah, ternyata ada frekuensi dari gelombang otak. Kita belajar bagaimana kita memiliki frekuensi gelombang otak yang berada dari 500 sampai 700 Hz ke atas. Yang penuh cinta, penuh hidayah, dan yang tercharging ke Allah 24 jam gitu. Allah memang dalam ya. Makanya tuh dapat mutmainahnya, damainya, tenangnya. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, jadi frekuensi gelombang otaknya harus berada di 700 Hz ke atas. Semakin tinggi, semakin menembus ruang dan waktu. Seperti doanya seorang ibu kepada Allah. Insya Allah. Kita belajar ya sama-sama. Bismillah. Nah, ini dia. Nah, ini dari bukunya David Hare Hankulis. Ini sangat populer. Bisa lihat di Google di mana-mana tuh. Sangat familiar. Mungkin sering lihat gitu teman-teman. Gitu. Sering lihat. Ini ngaruh kemana-mana ini. Gara-gara frekuensinya bagus, ngaruh ke jantung, ngaruh ke darah, ngaruh ke semua organ tubuh. Masya Allah. Allah Akbar. Nah, ini frekuensi orang-orang yang penuh cinta. Ternyata lebih panjang ya. Lebih panjang. Orang yang takut lebih kecil. Nah, makanya kita ketemu guru-guru tuh kok enak kali kalau ngomongnya. Kental sekali, damai sekali gitu. Karena penuh cinta. Bahkan dia nggak ngomong pun. Lihat fotonya aja tuh. Serasa dinasehati. Kita ketemu orang soleh itu, ulama, ustaz gitu ya. Saya ketemu Bu Yaya itu di pelataran Nabawi itu. Ngelihat beliau aja senyum Allah. Kok kayak dinasehatin gitu. Padahal beliau belum ngomong. Segitu kuatnya frekuensi yang dipancarkan. Nah, ini kalau pakai alat aura. Kalau belajar metafisika hipnosis, ini alatnya gini. Kelihatan itu. Pernah belajar ya? Mejiku hibiniu. Pernah belajar? Pernah. Inilah dia. Jadi ini lagi marah orangnya tuh. Tangannya kayak gini ya. Warnanya merah. Orang penuh cinta itu hijau. Orang dalam hidayah Allah tuh ungu gitu. Kelihatan. Ini bisa dilatih. Kalau yang belajar metafisika itu kelihatan ya. Sudut ininya. Ini kelihatan. Ini pakai alat aura namanya. Jadi bukan aura pemanis, pelaris gitu ya. Ini alat aura. Itu kelihatan. Nah. Ini. Jadi kita tuh diwarnai. Semua itu paling besar itu 90% tuh di pikiran bawah, dari pikiran bawah sadar. Jadi apa yang kita ucapkan itu isi data file memori itu. Nah,
Makanya berusahalah untuk bisa memiliki data yang banyak. Banyak belajar, banyak baca, banyak dengar, banyak ikut majelis ilmu. Biar datanya tuh banyak. Karena nanti yang keluar itu otomatis. Otomatis. Jadi orang bilang, ih kok enak banget ngomongnya gitu, guru-guru kita gitu. Kenapa? Banyak belajar. Banyak baca, banyak ini. Jadi otomatis tiketnya keluar. Terus memang isi pikiran bawah sadarnya tuh bagus. Maka keluarnya tuh bagus. Keluarnya kalimatnya tuh indah gitu. Pernah nggak lihat orang yang kalau terkejut itu kan shock induction ya, terkejut gitu. Itu pas sekian detik itu pikiran bawah sadarnya terakses. Ada orang monyet cepet. Nah isinya itu. Tapi ada guru saya satu. Dulu awalnya kami ikut barengan training gitu. Jatuh pulpen, dia langsung spontan gitu kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa bisa gitu? Karena cintanya itu ada. Dan nanti waktu kita meninggal gitu, waktu disimbahkan sebelah sayapnya malaikat. Dan itu apa yang terjadi otomatis. Kalau ada cinta, keluar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jika rindu itu ada. Tapi jika itu tidak ada di data itu, sulit keluar. Semoga yang keluar nanti yang baik untuk kita meninggal. Makanya itu perbaiki terus kebiasaan. Karena kebiasaan itu diulang-ulang jadi karakter. Karakter itu lama-lama nanti jadi berubah. Menentukan nasib kita. Nah, ini alat gelombang otak. Semoga kita tuh tidak bicara itu dalam keadaan gelombang otak seperti ini. Sulit masuk. Jadi kalau otak kecil di belakang tekuk ini aktif. Sehingga menutup saluran informasi di otak tengah. Makanya kalau kita ngomong dengan anak, itu kalau lagi marah itu nggak masuk nasihatnya. Serius, nggak masuk. Malah anak bilang, mama bilang apa sih? Gitu. Nggak masuk. Entasan lagi marah-marah, bawahannya lagi kesel, lagi sebel terus dinasehatin. Masuk? Enggak. Karena kayak gini keluarnya di alat gelombang otaknya. Gelombang beta. Marah itu kan beta ya. Nggak tenang. Tapi kalau lagi kayak gini, makanya hipnoterapis itu memberi sugesti pada saat gelombang otak di theta. Enak dinasihatinya. Lagi tenang. Itu kalau training itu lagi alfa. Ini kayak gini kan lagi alfa nih. Dan kenapa sahur itu ada niat kita harus sahur. Kenapa sih sahur tuh subuh gitu sebelum subuh? Kenapa nggak jam 7 aja? Salah satunya itu Allah tuh memang udah setel gitu. Jam segitu gelombang otak kita di theta. Maka itu kita nggak lapar jam segitu. Karena kita lagi sugesti, ngasih tahu ke otak, hei otak, kita lagi puasa ya. Nah, jadi otaknya dengar, lagi puasa, makanya itu nggak lapar. Nah, tapi coba hari biasa, makan pagi jam 10, aduh ada lontong nggak ya? Karena nggak disetel otaknya. Nah, ini alat gelombang otak di rumah saya. Kita bisa pakai untuk klien. Nah, kita menasehati pikiran bawah sadar klien itu pada saat gelombang otaknya di theta seperti ini. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Gelombang otak terapisnya. Sama kayak trainer. Gelombang otak yang ngomongnya ini ya. Semoga Allah temani, Allah titip. Semua ini titip ke Allah. Karena ini yang terpancarkan. Ini vibrasinya yang tertransfer kemana-mana. Jadi kalau kita mau terapi klien itu, kalau kami hipnoterapis itu wudhu dulu, pasang anchoring diri dulu. Gitu. Kalau kira-kira lagi nggak nyaman, nggak dulu megang kliennya. Kenapa? Vibrasi ini lagi kita transfer. Makanya kalau saya pegang klien yang stroke, kanker yang berat-berat seperti itu kalau pakai emotional freedom technique dia muntah 5 kali, yang terapisnya juga ikutan muntah. Karena vibrasinya tuh naik. Dekat kan, 3 meter itu udah berasa. Naik semua. Jadi kita dengan anak, dengan pasangan, dengan atasan dan bawahan, dengan teman. Jaga sekali vibrasi ini. Karena itu ngaruh kemana-mana. Masya Allah. Saya teringat kali ini, pesan guru saya.
Jangan malah menjadi pohon karbitan. Pohon karbitan itu gimana? Otodidak gitu ya. Gak masalah sih awal-awal gitu. Jangan karbitan, berproseslah belajar. Saya sendiri ngisi materi ini udah ahli enggak. Saya dulu pertama belajar public speaking sampai hari ini karena komunikasi saya nggak bagus. Makanya terus belajar. Agar yang diberikan itu memang punya pondasi keilmuan. Bukan sekadar karbitan. Semakin banyak yang kamu punya, semakin banyak yang bisa kamu berikan kepada umat. Maka milikilah yang banyak. Belajar terus sampai sepanjang hayat. Bahkan saya sekarang masih kuliah lagi yang kelima. Dan ngambil kelas mentoring dan harganya sebulan aja sampai 5 juta, sampai 10 juta. Dan sering nyicil, gak ada uangnya, gak ada. Cuma bilang, ya Rob, kasih petunjuknya mau apa lagi yang harus kepelajari. Agar diri ini menjadi lebih baik, menjadi hamba lebih baik dari aku yang kemana. Tunjukilah guru yang mana yang harus kudatangi. Ilmu apa yang harus kudalami. Agar kita jadi orang hebat bukan. Tapi agar diri ini menjadi lebih baik. Menjadi versi terbaik seorang diri ini. Tidak harus membandingkan dengan orang lain. Tapi diri kita sendiri. Dengan diri kita yang kemarin. Tanamlah dirimu di tanah kerendahan. Karena sesuatu yang tumbuh dari benih yang tak ditanam hasilnya kurang sempurna. Jadi kalau kita ngambil ubi itu kita lempar aja tumbuh-tumbuh. Tapi tumbuhnya miring. Tapi kok yang sengaja ditanam lebih tinggi. Jadi kalau kita mau syiar dakwah, mau memperbaiki diri, belajar ilmunya. Karena akan berbeda. Belajar otodidak dengan yang berguru. Ada ruh di sana. Yang tidak bisa dipenuhi. Dengan uang itu gak bisa. Bahkan lihat guru aja, kita dapat ilmu. Karena belajar adab tuh lebih lama dibandingkan belajar ilmu itu sendiri. Teknis tuh sedikit aja teknis itu. Tapi adab dan ruh itu jauh lebih besar. Jadi kalau public speaker itu materi penting, metode lebih penting. Tapi ada yang jauh lebih penting dari semuanya. Ruh penyampaian. Jadi ruh itu dapat dari mana? Dari waktu kita berguru. Kita lihat guru tuh duduk aja dia senyum. Allah. Terasa kok dinasehatin gitu ya. Dan itu gak dapat kalau kita gak berguru. Kalau kita baca Google sih gak kedapet gitu ya. Tapi ada juga yang kita dengar dari YouTube itu online. Padahal gak ketemu langsung. Tapi karena guru-guru kita, ustadz-ustadz yang ulama-ulama itu yang hatinya tuh bening banget itu. Sehingga frekuensi gelombangnya panjang banget. Bahkan di online itu menembus ruang dan waktu. Dan menyentuh semua orang. Entah dari mana-mana ketarik semua. Yang frekuensinya sama. Mudah sekali bagi Allah. Maka terus perbaiki diri. Terus di majelis ilmu. Nanti Allah pertemukan sendiri frekuensi yang sama. Dengan orang-orang yang terus memperbaiki diri. Sekalipun kita belum baik. Semoga nanti waktu udah di jannah dicariin sama guru-guru kita, sama ulama yang tiap hari kita nonton YouTube. Mana si Polan itu? Si Polan yang setiap hari nonton YouTube saya. Mana dia selalu di majelis ilmu bersama saya. Jadi kita berwasilah kepada orang-orang soleh. Sahabat sekalian, tentunya dalam komunikasi itu banyak hambatannya ya. Salah satunya apa saja biasanya? Silakan ditulis di kolom chat. Apa aja biasa hambatan komunikasi? Biasanya sih kita tuh kadang-kadang dengerin orang tuh bukan niat itu denger. Gimana cara ya gue bisa debat nih orang? Mau bantah nih orang. Sering gitu. Termasuk yang ngomong kali ya.
Sekarang lagi belajar untuk, masih belajar juga. Udah bagus? Enggak juga, masih juga gitu. Astagfirullah. Kadang-kadang apa lagi menjadi hambatan komunikasi? Ingin buktikan diri hebat. Bukan sedang memperkenalkan Allah, tapi sedang memperkenalkan diri. Sering gitu, sering. Bahkan nyebut nama Allah, tapi hatinya nggak dengan Allah itu, enggak. Ibu-ibu sering marah nggak gini? Astagfirullah. Hatinya istighfar nggak? Beneran? Enggak. Atau waktu kita buka salam, Assalamualaikum, kadang-kadang Assalamualaikum. Karena memang sudah tidak niat mendoakan orang. Ya Rob, berkahilah semua orang di sini. Enggak. Ada protokoler aja. Assalamualaikum. Kadang ke ujungnya aja kom. Kadang-kadang kan gitu. Siapa gitu? Saya. Saya masih belajar. Masih gitu. Makanya kalau kita ngomong dengan anak, dengan pasangan itu, semakin penuh cinta, semakin kecil suaranya. Coba lihat, suami istri. Kalau ngomong di ranjang, pelan, suaranya kecil. Abang. Kenapa? Karena penuh cinta, serasa dekat. Jadi suaranya jadi kecil. Tapi ada yang dekat gitu. Tapi suaranya kayak udah 1 kilometer ya. Mama biasanya nih ya. Kamu ya. Kenapa? Karena hati kita merasa jauh. Walaupun dekat. Siapa gitu? Saya. Anaknya dekat tapi suaranya melengking. Kenapa? Hatinya jauh. Makanya komunikasinya nggak ketemu. Karena hatinya nggak bicara. Kamu harus baik hafal Quran. Kenapa anak sih itu? Karena hatinya nggak beneran. Ingin anaknya masuk surga. Nah, Umi pingin kita sama-sama satu kafling di jannahnya. Al-Quran ya nak. Bantu Umi nanti. Umi banyak dosa. Kalau ngomongnya gitu enak gitu ya. Kenapa? Tulus. Kita ini kan sering gak tulus ya, modus ya. Modus sayang anak gitu ya. Ibu-ibu lagi, kamu ya sudah saya besarkan. Gak tulus tuh. Besarin anak. Apalagi tuh yang udah kawin anaknya. Dulu saya sekolahin dia. Ini semua pergi gak jahit. Gak tulus besarin anak. Modus aja. Giliran tua udah pada kawin semua, tinggalin. Ikhlas. Banyak yang gitu, banyak. Kami hipnoterapis sering dampingi orang-orang yang sakit. Salah satunya alasannya itu. Gak terima. Ikhlas. Apalagi ada penyebab besar masalah dalam komunikasi. Apa aja? Apa aja? Wah, ini banyak nih ya. Baru nih masih sering intonasi tinggi, kurang berani tatap langsung. Saya belajar public speaking itu di banyak guru. Dan memang rata-rata jawabannya sama. Nanti bisa lihat di YouTube saya, cara tips mengatasi nervous. Nah, dan yang paling dasar itu kenapa kita bisa nervous? Yang paling dasar adalah kita ingin dilihat orang hebat. Gimana nih kalau saya gak hebat? Astagfirullah. Niatnya gak tulus. Padahal kalau niatnya udah tulus, udah recharging sama Allah, ya udah. Mau dilihat orang bagus, nggak apa-apa. Biasa aja, pun dipuji pun biasa aja. Nampaknya aja baik, padahal aibnya tuh banyak banget. Terus dilihat nggak bagus, juga nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho aja, ridho. Udah. Gitu aja, udah. Kalau orang bilang, itu jeleknya gini-gini. Sebenarnya kita jauh lebih jelek dari yang orang tahu. Cuman Allah masih sayang aja, masih nutupin diri ini. Wah, tadi kamu penyampaiannya gini, misalnya di waktu kita tampil. Santai aja. Orang baru tahu 5 jelek kita. Padahal dia nggak lihat waktu nggak tampil tuh ngomong dengan anak lebih jelek lagi. Ngomong dengan bawahan tuh lebih jelek lagi. Ngomong dengan tetangga tuh lebih jelek lagi. Cuman Allah masih tutup aja. Masih tutup.
Bentar ya, macet dia ya. Macet dia jaringannya. Allah, ini izin Allah juga nih. Macet ya diturunin. Nah, udah. Nah, Bala kejauhan deh keluar Kak tiba-tiba. Cut. Giran keluar sekali semua. Oke. Hal apa sajakah yang ingin terjadi dalam melakukan komunikasi? Apa? Silakan ditulis di kolom chat. Pinginnya tuh nyambung. Pingin rasanya tuh deket gitu. Apalagi tulis aja di kolom chat. Semoga setiap yang kita tulis itu jadi doa buat kita. Semoga dimaminkan malaikat. Karena kita sekarang sedang tidak belajar untuk si itu gitu ngomongnya. Si ini ngomongnya gitu enggak. Pada saat ini kita sedang termasuk yang ngomong ini. Sebenarnya sedang nggak ngisi training. Sedang ngingatin, hey Cut Nova. Sedang ngingatin diri sendiri ini. Sedang ini sih. Ya kebetulan ya, semua Allah takdirkan ngambil wasilah aja untuk sama-sama diingatkan gitu. Sebenarnya lagi ngomongin tuh diri sendiri nih. Hey Cut Nova, kalau gitu, kalau kamu ingin ini, kamu harus ngapain? Apa saja ingin? Penuh cinta, apalagi? Udah ada kolom cek, memperbaiki komunikasi. Orang dengar omongan kita, ya Allah. Tersampaikan, berdampak, mengubah. Masya Allah. Tulis-tulis sekali niatnya nih Kak Revi. Masya Allah. Tulis-tulis sekali niatnya. Semoga Ramadan ini memang ditempa kita untuk bisa lebih lurus niat ya. Karena semua tergantung niat. Kadang-kadang kita belajar public speaking itu hati-hati ya. Yang benar. Yang benar karena saya tuh sampai ngisi training itu sering kali saya ucapin 3 kali. Dalam mobil tuh motor. Yang benar kan Allah. Yang benar kan Allah. Yang benar kan Allah. Atau kan ingin dilihat diri popularitas. Aku kan public speaker hebat. Engkau trainer hebat. Atau engkau ibu yang hebat. Anaknya nampil tuh. Hafizah 30 juz. Emaknya udah gini. Yang benar. Karena biar masuk surga anaknya. Yang benar. Karena hati-hati. Kalau engkau ingin terlihat sebagai public speaker hebat, engkau nanti jadi pentol koreknya neraka. Dan itu sudah engkau dapatkan waktu engkau di dunia. Sudah engkau dapatkan. Tapi di mata Allah nggak ada apa-apa. Karena kita hanya lihat orang hebat. Padahal juga nggak hebat-hebat banget. Nampaknya aja di medsos itu hebat. Pada yang aslinya, lihatlah waktu ngomong dengan anak. Bahkan waktu ngomong dengan Allah, doanya tuh pura-pura doa. Pura-pura aja. Pura-pura aja gitu ya. Pura-pura doa. Siapa gitu? Saya. Ya Allah Tuhanku, jadi kalau kami gitu, pura-pura aja. Kata malaikat, tak sentil nih orang. Dengan Allah aja pura-pura, apalagi dengan manusia. Allah. Macet deh ya. Allah. Macet lagi Kak Cut. Memang kalau kita cerita Allah tuh, kata Allah, tuh kamu tuh nggak ngomong gitu tuh nggak pantas. Jadi ada aja yang macet. Saya tuh berapa kali ngisi-ngisi training yang bau-baunya kayak gini tuh. Altul lagi bilang, hey Cut Nova, kamu tuh bukan ngisi tuh orang. Taruh cermin, kamu lagi ngomong untuk diri kamu sendiri. Itu kamu loh. Itu kamu. Macet deh ya. Astagfirullah. Tahu kenapa macet? Karena yang ngisi ini banyak dosanya. Coba, yuk sama-sama istighfar. Astagfirullah. Banyak dosa kami. Nampak baik, bukan baik. Karena kau tutupi aja. Nampak hebat. Bukan karena kami hebat. Engkau yang mampukan. Engkau yang titip ilmu itu di dalam hati kami. Qadarullah ya macet ya. Allah. Ini dua-dua loh. Pakai pointer ada, pakai ini ada, mouse-nya 3-3. Allah. Izin Allah ya. Kak Cut, coba diklik Kak Cut slide-nya. Oke. Maksudnya. Ini kisah 3 bejana ini saya belajar ini teringat kali tuh
tahun berapa ya saya tidak belanja. Ini kelas BNSP pertama saya itu kisah ini dan saya ingat selamanya. Kata guru saya, bayangkan tuh ada 3 bejana ya. Yang pertama itu kosong. Kira-kira kalau dituang tekonya itu apa ya gelasnya Kak Revi? Kalau kosong? Kosong ya. Ya, kosong. Kalau dia ada air, airnya tuh keruh. Kalau bahasa Aceh itu bukan deh. Keruh. Kira-kira waktu dituang, keruh nggak? Keruh, Ada Kak. ampasnya nggak? Ada ampasnya. Tapi ada bejana ketiga. Bejana yang airnya tuh bening sekali. Ketika dituang itu bening sekali. Sebening Telaga Kausar. Makanya ada lagu nasyid tuh, ya Allah kenapa rasa rinduku tuh belum ada? Karena belum bening kan Telaga Kausar. Makanya kadang-kadang tuh ngomongan kita tuh nggak impact ke orang. Karena yang ngomongnya ini banyak keruh ya. Makanya tuh nggak nyampe ke orang. Teko itu hanya mengeluarkan isi teko. Jadi orang bilang, dia tuh baik aslinya. Cuman mulutnya aja gitu. Mungkin gitu? Nggak mungkin. Karena slide yang nampak di sini, slide yang ada di komputer ini. Padahal nggak akan keluar. Bahkan bukan cuma mulutnya. Gerakan tangan kok. Kita belajar ilmu gestur ya. Gerakan tangan, mimik wajah, itu cerminan dari kolbu. Kalau kita nggak suka sama orang, melihatnya aja udah nggak enak gitu. Jalannya pun udah kelihatan. Jalannya tuh, kalau sombong pun beda. Memang hati-hati sekali ya untuk para pembicara gitu ya. Saya ngomongin itu diri saya sendiri. Percaya diri dengan sombong itu beda-beda tipis. Itu saya ulangi Cenova ya. Sombong dan percaya diri itu beda-beda tipis. Jalan pingin percaya diri sama agak-agak sombong itu mirip-mirip. Di mana tahu bedanya? Coba dirasa. Siapa yang ngerasa? Diri sendiri. Biasanya tuh kalbu itu yang jernih, itu yang bening itu nggak akan nipu dia. Saya pasti negur, hey. Cuman kadang-kadang keseringan ngasih alarm, kitanya lewat aja tuh. Lama-lama udah nggak peka lagi. Ada tuh ngasih tahu, kamu bohong, kamu ini. Cuma lama-lama nggak peka lagi. Keseringan dilewatin alarm. Jadi udah nggak peka lagi dengan soal alarm. Sama kayak alarm sahur ya. Keseringan dimatiin, jadi nggak peka lagi. Bicara itu bukan untuk kepuasan diri. Akan tapi bagaimana Allah ridho. Ketulusan itu jadi jalan masuknya hidayah. Sedangkan modus menjadi penghambatnya. Kita tadi kan modus aja. Modus, aku kasih hidayah, mau kasih syiar kebaikan untuk orang, maka jadi trainer yang benar. Atau cuma modus. Aku menjadi ustazah, biar banyak syiar kebaikan yang benar. Atau cuma modus. Aku jadi guru, biar bisa ngasih banyak ilmu untuk murid-murid yang benar. Aku jadi atasan, biar bisa membimbing orang, biar orang lebih baik, lebih ini. Yang benar. Tanya. Karena hati itu berbicara lebih kuat dari kata-kata. Bahkan tanpa perlu pesan. Makanya ketika ngelihat, aduh bawahanku nih kok nggak gini, atau atasanku gini-gini aman, nggak doain. Doain yang pakai rasa. Yang bahkan kita lihat dia aja, kita nggak usah ngomong. Ya Allah, ini atasanku ya Allah. Mungkin kau kasih atasan yang seperti ini karena aku masih kayak gini. Ini cerminan diriku. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Titip hidayah dan lembutkan hati kami ya, agar kami menjadi hamba terbaik di sisa nafas kami. Karena kata-kata hati itu bicara 500 kali. Bahkan tak perlu ngomong. Lihat anak gak usah banyak cerewet, tinggal pegang aja. Doain, tapi doanya dengan rasa. Makanya ada kalau dalam ilmu emosional freedom teknik, gak gitu penting kamu ngomong apa, tapi rasa.
Maka ketika kita sholat itu kita sedang ngobrol dengan Allah, sedang komunikasi dengan Allah. Tapi rasanya nggak dapat. Makanya nggak bisa mencegah keji dan mungkar. Makanya doa kita tuh nggak ngefek, nggak dapat miracle. Karena doanya pura-pura. Artinya nggak terasa. Makanya miracle tuh nggak pernah hadir dalam hidup kita. Selalu kekurangan. Selalu nggak nyaman, selalu nggak tenang. Karena setiap ungkapan yang terucap dibungkus oleh corak kalbu yang menjadi tempat keluar terminal. Dan corak kalbu ini yang masih bermasalah. Siapa yang masalah? Saya. Makanya saya masih terus berguru. Karena kalbunya belum beres. Semoga teman-teman di sini juga barengan, belajar bareng-bareng. Karena yang ngisi materi ini juga belum pantas. Tapi saya nunggu sampai saya pantas, kayak sampai mati belum tentu baik. Jadi saya bilang, ya Rob, sambil saya ngingatin orang lain, saya sudah ngingatin diri saya sendiri. Maka setiap kita siarkanlah kebaikan. Berkomunikasi bukan agar mendapatkan pengakuan. Oh, itu public speaker certified. Itu hanya sekedar tanda pernah belajar. Penghargaan, wah ini yang terbaik, public speaker terbaik. Di berapa lembaga, bukan. Atau dia biar disayangi manusia, oh dia ngomongnya lembut ke atasan. Biar disayang sama atasan. Oh, dia paling dengerin aku loh kalau aku kasih pendapat. Masih belum tulus. Hati-hati, niat ini yang buat kita masuk surga atau enggak. Allah tahu. Allah tahu. Ngomong boleh apa aja lisan itu. Boleh. Yang di sini Allah tahu. Yang benar. Yang benar. Dan semoga kita terus belajar menata hati dan mengolah rasa dalam komunikasi agar selalu dituntut sama Allah. Dan akhirnya berlampak pada siapa? Berlaku kita dulu. Dan berlaku itu yang tersebar pada orang lain. Jadi orang kalau udah beres dirinya sendiri, kita lihat foto, saya ngelihat foto guru saya aja di medsos. Dia belum ngomong loh. Tapi rasa tuh, tapi dia baru ngucapin assalamualaikum, air mata saya udah netes. Kenapa? Kalbunya bagus sekali. Sajadahnya mungkin tahap dia doain. Dan kita bisa jadi seperti ini. Bisa jadi karena frekuensi doa guru-guru kita, orang-orang tua kita dahulu. Maka takzimlah kepada orang tua, kepada guru. Kita jadi seperti ini mungkin bisa jadi karena doa diam-diamnya seorang guru. Dia gak pernah bilang dia doain kita. Setiap lihat kita, ya Allah, ini muridku. Aduh, lagi Allah uji dengan popularitas. Ya Allah, jaga hati dia. Jaga hati. Semoga teman-teman di sini, sahabat semua, guru-guru saya, bantu doain saya. Kita saling mendoakan semua orang. Karena pada saat kita mendoakan orang lain, malaikat mengatakan, dan untukmu juga. Doa yang sama. Dan berhati-hati dengan setiap kata yang disampaikan. Karena kadang-kadang itu bisa menjadi jalan bahagia bagi orang lain. Ya, atau jadi jalan sesat. Berapa banyak orang dengan kata-kata kebohongan itu yang membuat dia masuk ke KPK. Berapa banyak yang karena kata-katanya jadi kelahi dengan orang, berkelahi dengan orang, berantem. Ini terutama kita wanita ya, punya 20.000 kata. Karena kebanyakan pasti banyak salahnya. Sama kayak pembicara ini, kebanyakan ngomong. Saking banyak ngomong, banyak salahnya. Sering bercanda, banyak salahnya. Siapa gitu? Saya contoh yang masih belajar. Makanya terus belajar ilmu ini dalam, biar banyak teringat gitu ya. Karena ilmu tuh gak ngubah orang sama sekali. Anda boleh ikut training 10 kali, 100 kali, udah habis 500 juta. Tapi kalau nggak niat action untuk memperbaiki diri, sami maut. Aku udah ikut certified ini, kelas ini, kamu baru 2.
aku udah 10, tapi nggak dikerjain. Besok Allah tanya loh, kemana ilmumu kau bawa? Jangankan untuk orang lain, untuk sendiri aja kau nggak pakai. Dan setiap itu Allah tanya. Dan setiap kita jadi pemimpin pun Allah tanya tentang jawaban. Dan pemimpin yang paling ini adalah pimpin diri sendiri. Nah, jadilah wadah cahayanya. Kita butuh dakwah. Kita yang butuh, bukan lagi dakwahin orang, kita yang sedang butuh dakwah. Dan kita lah yang sedang diselamatkannya dalam dakwah ini. Dan Allah yang memilihmu di jalan dakwah ini. Siapa dipilih Allah? Kamu. Ya kamu Cenova. Kamu Kak Revi. Dan kamu kakak-kakak yang lain. Allah nggak mau orang lain, kamu. Iya kamu. Kamu yang lagi dengerin ini. Dakwah itu bukan milik ustazah. Tapi semua kita mengemban amanah sebagai dai. Menyeru kebaikan. Sekalipun kita belum baik. Semoga karena sering disebut, ingat ke telinga sendiri. Sesungguhnya hamba yang cintai Allah itu hamba yang memberi nasihat kepada orang lain. Makanya ketika kita punya teman yang suka kasih nasihat, peluk dia, pegang erat. Susah nyari orang kayak gitu. Cari teman yang kasih tahu. Tapi kalau orang cuma muji kamu tuh gampang. Coba Anda jadi pejabat, sebentar dipuji orang. Wah hebat, gitu. Tapi orang yang kasih tahu kekurangan kamu itu pegang kuat. Karena dia betul-betul cinta kepada kita. Dia kasih tahu kamu gini-gini itu karena sayang. Coba kita anak orang lain mau kita opet, enggak. Tapi karena sayang anak sendiri baru kamu gini-gini gitu. Begitu juga Allah dengan kita. Insya Allah luar biasa Kak Cut. Lisan seseorang dibawa kendali hatinya. Maka sebelum berbicara tanya dulu, ini manfaat nggak ya? Kalau nggak manfaat, ibu-ibu nih kayak kita ya, sering kali gitu, nggak manfaat ngomong aja, mikir nggak, mikir belakangan. Masya Allah. Ini silakan di screenshot aja. Ini kalau sebenarnya trainingnya kayak gini biasa 2 hari. Batas ini karena ya Kak Cut ya. Ya, jadi ini di screenshot aja. Dirasa-rasa sendiri, tulis di kertas nanti. Aku itu sudah berbicara bukan untuk kepuasan diri, udah belum? Udah tulus belum? Aku tuh udah fokus untuk kepentingan kawan bicarakan. Atau lagi cerita aku nih, bodoh amat dia dengarkan, pokoknya dia dengerin aku. Sudah lihat respon orang belum? Ini coba dirasa-rasa lah. Aku tuh udah rendah hati belum? Ini kalau humbleness gampang latihnya. Lakukan sesuatu yang engkau gak suka lakukan. Misalnya, aku gak suka nyapu. Kalau bapak tuh gak suka nyuci piring. Cara meruntuhkan hak. Keegoan diri itu lakukan. Lakukan sesuatu yang kamu gak suka. Kalau ada orang yang kamu gak suka dengan dia, kasih hadiah ke dia. Itu meruntuhkan. Biar kita belajar humbleness. Lalu kita udah loving kindness gak? Nah, ini dirasa-rasa aja ya. Ini kalau yang tadi udah dirasa-rasa, coba kita tanya sama diri, apa kira-kira yang perlu kita kurangi? Hanya duduk tenang. Tanya. Terus apa yang perlu saya ciptakan? Terus apa yang perlu saya tingkatkan? Terus apa yang harus saya hapus? Dari siapa? Dari diri saya. Dirasa-rasa sendiri. Screenshot aja. Itu PR untuk diri sendiri. Gak usah dikumpulin ke saya. Saya kerjain untuk sendiri aja. Saya juga ngerjain untuk saya sendiri. Untuk koreksi diri sendiri ya Kak Cut ya. Nah ini sekilas ya. Sekilas. Ini kenapa kita tuh harus punya hati yang positif. Ternyata air mata aja kelihatan. Air mata. Yang mungkin hari ini ada air mata yang netes tuh Allah. Tubuh tuh tahu loh. Hebat ya, Masya Allah cipta. Tubuh tuh tahu, engkau lagi nangis bahagia, engkau nangis lagi marah, atau lagi kecewa, atau lagi sedih itu kelihatan. Sedih itu kita kan nangis suka karena sedih, haru, gitu, campur semua ya. Bayangkan air mata kelihatan. Air matanya tuh yang sedih. Beda ya kristalnya ya, Insya Allah. Waktunya hampir jam 7 ya. Ya.
Oke, yang ini saya cepetin aja videonya ya. Nah, ini Nasaru Emoto nih di Google banyak. Dia sudah teliti orang Jepang ini. Ya tadi, makanya berubah semua kristal. Ini saya videonya nih saya putar kelamaan ya. Jadi air itu yang diucapkan kata baik dengan tidak boleh dites. Nanti pisahin 2 gelas. Satu ucapin kata baik, satu buruk. Jadi kalau lagi marah sama suami ngomong aja di air itu, masukin sama-sama ke freezer 4 jam. Setelah 4 jam lihat beda gelombangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini saya putar kelamaan lagi. Oke. Akan beda. Satu jarumnya indah, yang satu kayak puting beliung. Nggak percaya coba tes. 4 jam ya kelamaan. Nanti kalau udah 6 jam biasa nggak kelihatan. 4 jam. 3-4 jam lihat. Itu namanya surrogate dalam metafisika. Hipnosis. Jadi Islam itu ilmiah. Ini sel darah. Karena saya hipnoterapis. Jadi kalau kita yang hatinya tuh itu ngaruh ke darah. Ini darah normal gini. Ini lagi emosi nih. Orang yang alergi, stroke banyak gumpalannya ya. Makanya sumbat darahnya. Itu kayak gini. Nah, ini waktu sedih gini. Ikut darahnya. Dan ini waktu zikir. Oke, saya kembalikan ke Kak Repi. Sorry ini waktunya ada dipangkas banyak kali. Stop share dulu ya. Oke, silakan Kak Repi. Kak Repinya kemana? Hilang jaringannya. Kak Repinya kemana? Kak Repi. Kak Repi kemana? Kemana Kak Repinya? Ini jaringan saya atau jaringan Kak Repi nih? Atau sayanya yang nge-freeze ya? Ngajarin Kak Repi kayaknya. Oh iya, beliau itu berada di Kalimantan ya, di tempat perkebunan sawit semua. Nah, beliau itu kepala sekolah, Masya Allah ya, kepala sekolah dari TK, SD, SMP, SMA di suatu sekolah itu, Masya Allah. Jaringannya memang mungkin di sana ini, nggak apa-apalah. Ayo teman-teman, ada yang ingin nanya, silakan. Masya Allah. Ada yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak bisa lihat nih siapa yang nanya. Reni, Ya silakan. sebenarnya gini Kak Jod, Oh, kok nggak kalau bisa lihat dari ya? materi tadi, ya dari materi tadi itu rasanya tidak ada lagi mau ditanyakan, karena hanya ada refleksi diri, hanya ada muhasabah, introspeksi. Tapi ada sedikit apa ya, seperti ada kok aku bahagia sendiri ya gitu ya. Di mana kondisi yang terus berbenah diri gitu ya. Nah, pada level kalau di Steven itu kan ada yang namanya personality, terus mentality, terus morality, ya. Nah, ketika sudah berada di morality itu kan kita bicara kita ya. Nah, di dalamnya itu ada tim, baik tim yang kecil sampai akhirnya pada tingkat organisasi gitu ya. Nah, di situ tuh pengennya sih kita satu frekuensi ya. Materi tadi Masya Allah ya, semua itu perlu disampaikan. Tapi itu tadi, mungkin tingkat kesabaran saya yang kurang, tingkat pemahaman saya dalam berkomunikasi juga yang kurang gitu ya. Nah, tapi kan tetap ingin ditanyakan gitu loh, bagaimana suatu proses menyamakan frekuensi tadi, terus kemudian bisa juga dapat apa ya, pemahaman yang sama sehingga kita tuh bisa berkomunikasi dengan baik lah gitu ya. Tidak satu aja yang terus yang bertumbuh, kemudian yang lain karena kita terus introspeksi tadi kasihan gitu loh dengan teman-teman yang lain gitu. Tapi kan nanti juga salah gitu kan kalau terlalu ke diri gitu. Oke, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya kita nih sama-sama lagi curhat. Karena yang jawabnya ini juga belum kayak gitu. Punya masalah yang sama-sama.
Semua kita juga gitu. Bisa jadi kita ngerasa orang lain kayak gitu. Bisa jadi orang lain juga ngerasa kita kayak gitu. Aduh, tim aku tuh nggak gini, atasan aku nggak gini, teman aku gini, sahabat aku gini, pasangan aku gini. Bisa jadi orang lain juga gitu nganggap kita. Atau bisa jadi, nih Kak Repi bermasuk lagi. Bisa jadi karena ekspektasi kita terlalu besar. Ekspektasi kita, tetangga saya harus seperti ini. Pasangan saya seperti ini. Teman kantor saya harus ini. Kenyataan tidak seperti ini dan kita kecewa. Padahal kita sendiri tidak seperti maunya dia. Itu salah satunya. Yang selanjutnya, bisa jadi Allah laki-laki sabar. Kau kan doa waktu subuh itu. Ya Rob, jadikanlah aku orang yang sabar, yang ikhlas, yang tulus. Langsung dites sama Allah. Ini yang benar. Tadi kan minta. Ini nah, tes ujiannya. Dan makin lama, makin tinggi, makin berat ujiannya. Terus bilang, aku udah... Itu ada yang curhat ke saya tuh. Saya kan mentoring banyak orang gitu. Gun, aku udah nyampein, aku udah ini. Orang nggak percaya, orang nggak mau dengar. Hei, tugas kita nyampein. Jangan jadi ranah Allah untuk ngubah orang. Jangankan ngubah orang, ngubah diri sendiri aja susah. Serius? Aku pengen orang tuh gini-gini, mau dengarkan aku gini. Engkau aja nggak dengarkan hatimu sendiri. Kata hati, Masya Allah, ya. kamu harus ngaji gitu. Gitu. Sendiri aja. Untuk bangun megang Quran itu aja. Ngomong ke siapa? Ke diri sendiri. Kamu tuh harus gini. Terus kalau ngukur sukses itu karena hasil, rasul itu yang sampai 1000 tahun, bayangkan ya. Udah ratusan tahun, followernya cuma 1 loh. Terus mau bilang nggak berhasil. Terus Rasulullah kayak mana bagus ilmu komunikasinya. Terus orang mau baik. Semua mau baik. Terus mau bilang Rasulullah nggak bagus. Karena Allah nggak tanya hasil. Hasil itu ranah Allah. Allah cuma minta kamu ikhtiar. Kamu belajar ilmunya, kamu perbaiki diri kamu ngajak orang. Hasilnya suka-suka Allah saja. Nah. Makanya kita filosofinya suruh tawaf, tak berhenti. Tugas kita cuma sa'i dari Safa ke Marwah. Suka-suka Allah nanti hasilnya gimana? Ya Rob, ini kondisi kantorku, ini kondisi keluargaku. Mungkin dikasih gini karena aku. Ini cerminan aku. Ya Rob, bantu aku jadi pribadi yang lebih baik dan semua orang yang di sini. Kenapa? Karena aku pengen di jannah sama-sama. Karena surga itu luas. Gak pengen sendirian. Dan aku juga pengen di situ. Satu kafling dengan Rasulmu walaupun aku belum pantas. Kalau itu mengemis kasih. Emang susah sekali jadi kayak Rasulullah ya. Yang kita baik ke orang tapi balas baik ya. Saya paling suka nonton Yahudi Buta. Itu film kesayangan anak saya. Filmnya kartun biasa. Tapi kok jelek gitu. Bayangkan ya, kita tingkat didengar dari orang aja. Si itu jelekin kita, panas nggak? Panas. Itu baru dengar. Ya Rasulullah dengar langsung loh. Orang maki dia. Tapi dia nyuapin dengan lemah lembut. Sahabat aja nggak sanggup. Apalagi seorang Cut Nova, seorang Kak Reni, dan lainnya. Masih belajar. Kalau belum tahu caranya, ya Rob, aku nggak tahu cara handle kawan-kawan kantor nih. Bawahanku ya Allah. Kasih petunjuk ya Allah. Temani ya Allah. Nanti Allah yang bukakan hatinya. Nanti Allah yang kasih tiba-tiba, buat training ini aja lah. Oh, nanti kita buat ini. Nanti Allah kasih petunjuk. Curhat aja ke Allah. Bahkan sendal putusmu pun curhat ke Allah. Ini kan kita merasa hebat. Semua sanggup handle sendiri. Gak butuh Allah. Saking sombongnya Allah. Apa gitu aku. Masya Allah, Kak Cut luar biasa sekali. Oke, gimana? Ada lagi? Ini jamnya 7:03. Dia Ridho nggak lewat? Ya, Dia Ridho nggak lewat? Mungkin kita ini ya, beri kesempatan para peserta untuk mungkin ada yang sangat meluap-luap ini isi hatinya, pengen bertanya ke Bunda Cut gitu ya, bagaimana cara meluruskan hati agar berbicara kita itu dari hati yang bersih. Monggo para peserta, para Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan ke Bunda Cut. Yang raise hand itu Kak Iva ya? Oh, bisa ada yang raise hand atau di chat box boleh.
Iva, Kak, Iva. Iva itu, Kak silakan Kak Iva. Iva dari Ya. Bogor. Silakan Kak Iva. Boleh open cam Kak Iva biar Bunda Cut bisa melihat wajah Kak Iva yang cantik itu. Bentar, belum pakai kerudung sih. Oh, begitu. Nah, nggak apa-apa Oke. kalau ngomong Boleh, aja. boleh. Nggak usah. Boleh silakan kalau masih uzur ini ada uzurnya silakan untuk menyampaikan saja. Silakan Kak Iva. Pagi ibu rempong kan ya. Pagi-pagi ya rempong ya. Ini hari kerja kan, hari libur. Kadang nyiapin anak-anak. Ya. Keluarga. Monggo Kak Iva silakan. Boleh kamu anak. Kasih, Kak, atas Ada suara kesempatan. bocor ya? Tempat yang kotak pulpen. Ada yang bocor nih. Motor yang di belakang. Kak, Iya, silakan. saya punya itu, Kak, kendala ya, Kak. Untuk presentasi itu tuh sangat nggak percaya diri kalau menyampaikan sesuatu, Kak. Ada kekhawatiran mental gitu, takut salah, takut di di apa? Gituin orang. Saya takut ngobong lah ya, takut ngobong, takut disorak-sorak gitu ya. Nah, Nah, oke. itu padahal di dunia pendidikan ya Kak, saya kan guru Kak. Terus lagi kuliah juga saat ini. Nah itu sangat penting tuh poin-poin presentasi, terus menyampaikan pendapat. Padahal udah latihan tiap hari ya. Jadi guru kan tiap hari latihan udah. Udah latihan tiap hari Kak. Padahal itu Oke. penunjang untuk nilai juga keaktifan bersama teman-teman dan dosen Kak. Itu gimana sih Kak memunculkan mental percaya diri saat presentasi dan selain kita pastinya paham ya apa yang disampaikan itu poinnya kayak Kak. Oke. Itu, Kak. Ini karena waktunya saya potong ya. Oke, makasih. Sudah dapat poinnya ya Kak Cut. Kita tuh keseringan kenapa nggak percaya diri karena niat itu tadi. Ini kalau aku tampil presentasi, ini Kak Repi bilang apa tuh Cut Nova tuh? Apa tuh? Nah, karena masih beban itu sehingga kita ini. Tapi kalau kita gini, ya Rob, tugasku hanya nyampaikan dengan persembahan terbaik, maka aku belajar ilmunya. Aku belajar ilmu pakaian ini ya Rob, dia bisa ngasih yang terbaik. Aku belajar ilmu public speaking, dia bisa ngasih yang terbaik. Aku belajar ilmu, dia bisa ngasih yang terbaik di jalan. Kalau orang maksiat aja disetel biar bagus. Masa kita dalam jalan dakwah gini kita asal-asal. Ada kita mau ngambil kelas VIP, kelas di juga. Kalau udah niatnya ini, biasa lebih aman. Dan nanti coba dites, ada momen masa lalu. Kita ini kan produk dari masa kecil kita. Masa kecil yang waktu kita TK tuh tampil, terus diketawain orang. Gitu. Ada salah diketawain di kelas. Itu ingat, seumur hidup aku gak akan tampil lagi. Waktu baca puisi, diketawain, kayak gitu baca puisinya. Gitu. Jadi itu jadi ingatan di memori pikiran bawah sadar yang tadi, 90% tadi. Jadi ingat, seumur hidup aku gak baca lagi puisi. Kalau gitu, berdamai. Nanti itu boleh japri saya, itu kan ada nomor WA-nya, buka Instagram, Cut Nova Ilita DM, janjian. Biar kita bantu untuk lebih menyelesaikan hypno public speaking namanya. Selesaikan itu, jelek momen. Itu nama sakitnya, itu orang yang nervous di depan publik itu bukan, itu kan normal. Ya normal kalau sebentar. Kok terus-terusan itu bukan normal. Namanya glossophobia. Takut di depan umum. Dan itu lebih besar daripada takut mati. Orang dikasih tahu mati nggak takut. Tapi dikasih mic takut. Nah, terus kenapa nih guru nih? Guru sering kali kan jam terbang ngajar. Terus kok nggak bagus public speakingnya ya? Itu ada guru yang cerita. Karena 10.000 jam dengan feedback. Anda bukan lagi 10.000 jam ngajar tiap hari. Udah berapa tahun jadi pegawai negeri, jadi guru. Tapi nggak ada yang feedback. Makanya kalau ada Facebook saya kemarin kan saya kirimin video itu. Dia olahraga tiap hari, tapi kok nggak kurus. Caranya salah. Kenapa? Karena dia nggak berguru. Nggak ada komentarin Anda. Anda tiap hari ngajar. Tapi ngajar Anda jadi dosen tuh. Ternyata nggak kuliah dulu. Ada dosen tuh pinter banget. Tapi mahasiswa tuh tidur gini. Dokter tuh. Dokter loh, dokter gitu. Tapi mahasiswa tidur gini. Tapi aku udah jadi dosen 30 tahun loh. Tapi nggak ada yang komentarin. Jadi merasa, aku kan udah bisa. Udah jadi dosen tiap hari latihan. Nah, itu tadi. Habis itu, getaran hati. Getaran hati kita tuh. Makanya nggak ngefek. Makanya waktu orang presentasi itu nggak suka dengar kita. Kenapa? Assalamualaikum aja nggak niat Assalamualaikum.
nggak siap, doain orang. Waktu bilang segala puji bagi Allah, itu nggak niat sedang muji Allah. Dia waktu nyebut Sallallahu Alaihi Wasallam, itu memang sedang tidak rindu kepada Nabi Muhammad. Hanya lip manis saja di bibir sebagai protokoler sama. Sering gitu, sering. Makanya orang nggak sanggup dengar kita ngomong. Karena kita sedang cerita diri kita. Kita bodo amat orang mau iya sama kita. Kita lagi cuma nunjukin diri kita. Siapa gitu? Aku. Astagfirullah. Gitu kurang lebih ya. Nanti dalamnya boleh. Ini karena waktu aja, saya nggak enak kali ini ngambil waktu orang. Jam kantor, jam kerja. Seperti mau banyak di ini ya Kak Cut ya yang diberikan. Atau kapan-kapan nanti kita buat lagi. Sebelum terus meneruskan pertanyaan berikutnya, saya ingatkan kembali bahwa hari ini kita ada 2 door prize voucher pulsa senilai Rp50.000 untuk 2 orang terpilih dan kemudian ada 1 potongan diskon 50% dari Kak Dian Komting ya dengan kelasnya optimisasi WhatsApp ya untuk marketing. Untuk siapa aja, untuk yang open cam mungkin, untuk yang aktif, kemudian untuk yang bertanya dan tuntas dari awal sampai akhir seperti itu ya. Nanti sore kita juga akan ada event lagi Kak Cut, yaitu dengan Kak Amin Gen ya, kita akan belajar luar biasa tuh. potensi anak-anak. Ya. Baik, Bapak Ibu silakan ada lagi, mungkin 1 pertanyaan lagi ya Kak Cut. Boleh penutup ya? Iya penutup. Silakan 3. Okay. Katanya Rasul suka yang ini ganjil. kalau di chat ini, kurang waktunya, kurang semua ini, Masya Allah. Gimana? Kita buat 1 hari penuh nanti? Boleh. Biasa 2 hari malahan training ini. Saya rasanya tertampar-tampar, tercabik-cabik, diingatkan, astagfirullah aja dari sepanjang kelasnya Kak Cut, Masya Allah. Ayo silakan. Siapa tadi mau tanya? Silakan ada semua lagi. Apakah sedang asik merundungnya diri sendiri semuanya? Mas saya ngomong ini lagi redung juga nih. Oke. Ada kayaknya tadi siapa ya? Ada yang rasa? Ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini siapa? Bu Heni ya? Bunda Heni. Silakan iya. Bunda Heni. Silakan Bunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Terima kasih atas ilmunya yang begitu spektakuler yang saya dapatkan hari ini. Saya betul-betul bersyukur ya bisa bertemu dengan Bunda. Mungkin ini sangat sederhana sekali seperti yang sudah saya tulis di chat kolom, bagaimana cara menghadapi komunikasi yang sudah saya coba. Saya jalani dengan segala kekurangan saya, dosa saya, semuanya. Sebetulnya seperti tadi, nggak izin lagi untuk bertanya, sudah jelas. Tapi saya mohon doanya, bantuannya gitu ya. Saya sudah coba selama 14 hari Ramadan ini. Untuk anak saya, wabil khusus namanya Rifki Amin Rizkullah bin Asep Suherman. Begitu Allah masih menutup pintu hatinya, mudah-mudahan Allah cairkan gitu ya. Saya ajak bicara nggak mau nyaut. Dalam pokoknya ya saya merasa, ya Allah ini ujian apa lagi di Ramadan ini, setiap Ramadan ada aja ya Allah. Saya ingin mohon biar gimana cara menghadapinya ya Allah Bunda. Dia tertutup sekali gitu, nggak mau gabung, nggak mau iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya nih jawab untuk Bunda, sebenarnya saya sendiri juga punya anak gitu, bisa jadi saya juga masih gitu. Nah, setiap manusia nih, kita mitokondria kita 75% dari ibu. Semua kita. 75% mitokondria kita dari ibu. Makanya Islam itu, Masya Allah ya, ibu, ayah. Kenapa? Mitokondria 75%. Dan doanya tuh lebih panjang, gelombang ibu dibandingkan ayah. Ibu tuh nggak perlu banyak ngomong. Di sajadah. Ya Rob. Cuma perbaiki cara doa kita. Doa yang paling penting memang ucap. Tapi ada yang jauh lebih penting, tune-in rasa. Kita kok doain anak tuh kalau misalnya anak 3 tuh. Kalau bisa jangan dibables semua. Ya Allah, semoga anakku, Repi, Heni, Lia gitu. Nah, 1, hadirkan wajahnya. Rasa dulu. Ya Rob, anakku. Muhammad Rihanul Jidan ya Rob. Yang engkau titip kepadaku. Dia seperti ini ya. Engkau yang maha tahu.
Mungkin dia jadi seperti itu karena aku ibunya. Karena pengasuhanku. Karena ilmuku yang kurang. Ampuni dosaku ya. Ngaku ke Allah. Ampuni dosaku. Ya Allah, di sisa hidupku yang tersisa ini, bantu hamba memperbaiki pengasuhan ini walaupun mungkin udah telat. Menjadikan hamba versi terbaik, menjadi seorang ibu yang terbaik. Agar engkau ridho. Ya Rob, hati anakku dalam genggamanmu, bahkan hatiku juga. Mudah bagi engkau membolak-balik hati semua manusia. Ya, bantu. Ya. Titipi hati anakku. Terus jangan ngotot. Terus bilang, anak saya kok nggak gini? Anak Rasul ada nggak yang bangkang? Ada. Siapa bilang itu nggak bagus? Bisa jadi jalan ujian. Ujian di kita. Terus nyalahin anak, bisa jadi anak kita. Kita maknya. Sama kayak orang bilang, apa anak-anak sekarang lampu merah diajar semua. Lamanya macam kita. Jadi kita istighfar dulu, ngomong ke Allah, minta ampun sama Allah. Nanti masalah hati anak tuh Allah yang setelkan. Dan nggak perlu banyak diceramain kalian aja. Hatinya yang ngomong, deket, pegang-pegang, elus-elus. Insya Allah. Saya udah gitu, belum. Sama Bu, masih belajar. Ini yang ngomongnya juga belum gitu. Belum lembut dengan anak, belum. Masih belajar. Sama-sama ya, saling mendoakan. Semua kita. Ya, Karena waktu kita doain orang lain, balik ke kita doain. Iya, insya Allah, insya Allah. Begitu Ibu Heni, ya, jawaban dari Bunda Jut Nova. Bunda Jut, mungkin saatnya kita pilih ya, siapa mungkin yang jadi pemenang door prize pagi hari ini. Yang pas 100 orang door prize semua. Ini berapa orang sih semua? 65. Ini 65 orang Bunda. Hari ini 65 orang yang tersisa dari tadi. Oh, tadi lebih ya? Saya nggak lihat. 7 bulan lebih gitu ya. Mungkin sedang ini ya persiapan kerja kali ya. Ini kan Allah yang bawa ke sini ya, nggak kebetulan. Mau nggak Bunda? Siapa yang ini mendapatkan door prize pagi hari ini? Nah, siapa nih? Apakah para penanyanya atau saya? Gimana? Atau saya juga? Silakan Bunda. Siapa ya? Mungkin penanya yang pertama tadi siapa Bunda Iva ya? Iva. Iva dan siapa nih? Naning ya? Bunda Iva. Kemudian Bunda Heni mungkin yang sudah mengajukan pertanyaan pada Bunda Jut ya. Di chat box tidak ada pertanyaan sama sekali Kak Jut. Waduh, udah cukup jelas. Nanya ke saya pun sebenarnya masih saya nanya balik. Masya Allah gamblang sekali. Coba satunya siapa nih Bunda Jut yang berhak mendapatkan voucher 50% dari Kak Dian Komting nih, ada kelasnya optimalisasi WhatsApp marketing. Wah, keren tuh. Ikut aja tuh. Iya, siapa Bun yang ketiga? Yang ketiga tadi siapa aja tadi? Iva, Naning, Aning ya? Naning. Oh, ada Bu Naning, ya. Iya tadi ya. Oh, oke. Mungkin saya pas terlempar tadi mungkin ya. Oh iya. Oke, ini Bunda Ayu bilang tuh. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Sudah mengisi presensi semuanya, Bapak Ibu? Sudah. Nanti yang nggak jelas boleh WhatsApp saya. Kapan Okay. aja boleh di WhatsApp, cuma jawabnya kapan-kapan. Kapan sesempat. Insya Allah saya kapan sempat dibayar. Di DM di Instagram boleh juga. Ya, baik. Alhamdulillah materi Bunda Jut Nova Elita hari ini luar biasa, memberikan pencerahan, insight baru kepada kita. Bukan baru sebenarnya ya Bunda ya, memang kita menggali lagi begitu ya. Diingatkan kembali ya, diingatkan kembali dengan penuh kesahduan pagi hari ini membuat Masya Allah sepanjang tadi saya astagfirullah aja. Ya Allah begitunya ya. Penting banget buat kita untuk meluruskan niat agar kata-kata yang kita ucapkan powerful dan selalu semuanya bermuaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Bunda Jut, terima kasih atas ilmunya pagi hari ini. Luar biasa. Semoga jariah membuat kita semakin tersadar untuk terus membersihkan hati, meluruskan niat, dan apa yang ada di hati keluar juga di lisan kita. Semoga yang baik-baik saja. Amin amin terakhirnya sebentar.
Macet lagi deh ya. Oh, oke. Banyak dosanya nih. Betul dosanya. Astagfirullah ya. Ini. Oh, oke, Masya Allah. Ya. Teruslah meluaskan syiar. Diam itu emas kata orang. Tapi berkata baik adalah berilmu. Teruslah memperbaiki diri, banyak belajar, menjadi di majelis ilmu. Semoga makin banyak kita punya, makin kita belajar menjadi hamba terbaik dengan versi terbaik kita. Semoga kita semakin bisa menebar banyak manfaat kepada orang banyak. Dan semoga kita sama-sama bersama di jannahnya. Nanti kalau nggak ketemu saya, cari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Cut Nova Elita. Kita berikan tepukan sukses mulia untuk Bunda Cut Nova Elita. Begini ya tepuknya ya, sukses mulia ya. Oke. Sebelum kita akhiri majelis kita hari ini, bolehkah berfoto Bapak Ibu semuanya? Pada foto semangat nih. Open cam, dibenerin dulu jilbabnya biar cantik, gak miring-miring ya. Ini baru kelihatan semua. Saya tadi nggak lihat siapa aja. Iya, mungkin Kak Dian mana? Oke. Kak Dian, mana Kak Dian? Kak Dian mana ya? Dian. Bismillah, saya coba untuk foto. Karena Kak Dian ininya kameranya bagus ya, fotografer kan. Udah, jilbab saya udah bagus Kak Cut. Biasanya Kak Cut ini yang komentari jilbab nih. Aduh, kok malah main kayak gini. Oke, berikan senyum terbaik. Gayanya. Yang tulus, yang dari hati. Gimana Kak Cut gayanya Kak Cut? Gayanya dari hati. Gini. Pakai love you, love you. Oh, pakai love. Oke, semua bergaya ya. Dari hati. Oke, 1, 2, 3. Coba ditahan. Ini screen pertama, screen kedua, 1, 2, 3. Screen ketiga. Bismillah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izinkan untuk share screen sebentar ya. Saya ada promo. Untuk ya. sorry ya. Ya. Mohon bantuannya untuk saya bisa share screen. Kak Cut mungkin host disable ya. Saya masih belum bisa. Nggak tahu nih. Saya jadi apa ya? Oh ya. Kakak mungkin saya di. Coba Kak Dian bisa kali itu. Ya, nggak tahu saya gimana. Ini recordingnya stop belum? Mana Kak Dian? Kak Dian. Ini online itu memang ujiannya di situ. Gila, putus nyambung. Iya, Kak. Kak Revi silakan. Oh, oke, baik Kak. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen ya. Untuk nanti sore kita ada kelas lagi bersama Kak Amin Gen tentang apa? Parade Professional Speaker Community. Dapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Menampilkan para professional speaker, alumni Speak to Chance Academy Trainer. Kali ini menampilkan berbicara dengan hati. Cukup. Oh, masih bukan ini ya, sebentar. Free webinar Parade Professional Speaker Community. Dapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Menampilkan para professional speaker, alumni Speak to Chance Academy Trainer. Kali ini menampilkan kiat cepat temukan potensi genetik buah hati. Amin Gen. Nanti sore ini ya Bapak Ibu jam 3:30 jangan lupa untuk pantau terus tune in di channel kita di acara Parade Professional Speaker oleh para alumni Academy Trainer yang akan siap berbagi materi yang luar biasa untuk kita semua agar semua mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini insya Allah. Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pagi hari ini. Kita sudah belajar bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh Bunda Cut Nova Elita dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang berhati lurus, berhati baik dan berlisan baik insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sukses mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Revi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjut. wabarakatuh. Bapak Ibu boleh Waalaikumsalam meninggalkan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak